Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A D3 Farmasi semester 3. Saya Cici Nasa Fitri ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Puji Fatimah Ningtyas, yang kedua Ardia Intan Cahyani, yang ketiga saya sendiri Cici Nasa Fitri, yang keempat Hilda Rosawati, dan yang terakhir Vanessa Dwi Wulandari. Dengan judul Formulasi Tablet Effervescent Ekstrak Lidah Buaya. Manfaat dari sediaan effervescent yaitu yang pertama mudah untuk dikonsumsi, yang kedua bisa dikembangkan variasi rasa, sehingga diharapkan masyarakat dapat tertarik untuk mengkonsumsi sediaan lidah buaya dalam bentuk tablet effervescent. Manfaat dari ekstrak lidah buaya yaitu tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat, yaitu anti-inflamasi, anti-jamur, anti-bakteri, dan membantu proses regenerasi, juga bermanfaat sebagai obat infeksi kulit, luka bakar, dan daunnya dapat digunakan sebagai laksatif. Formulasi dari tablet effervescent ekstrak lidah buaya yaitu ada 5 formula, yaitu formula 1, formula 2, formula 3, formula 4, dan formula 5. Dengan bahan-bahan yaitu yang pertama granul ekstrak, yang kedua laktosa, yang ketiga asam sitrat, yang keempat asam tartrat, yang kelima natrium bikarbonat, yang selanjutnya PEG 6000, yang selanjutnya aspartam, dan yang terakhir aroma. Formula yaitu yang pertama granul ekstrak lidah buaya itu digunakan untuk bahan utama dalam pembuatan formula. Yang kedua adalah laktosa yang berfungsi sebagai pemanis. Yang ketiga asam sitrat yang berfungsi sebagai penurun pH atau menurunkan pH dan menghindari pengkristalan gula. Yang keempat asam tartrat untuk antioksidan. Yang kelima natrium bikarbonat berfungsi sebagai penetral asam. Yang keenam asesulfam atau aroma. Asesulfam dan aroma yang digunakan sebagai bahan tambahan. Dan yang ketujuh PEG 6000 yang mempunyai rentang pengikat 2% sampai 5%. Kemudian yang kedelapan etil asetat yang berfungsi sebagai pelarut, dan yang terakhir silika gel yang berfungsi sebagai pengawet dalam pembuatan formula. Metode yang digunakan dalam pembuatan formula ini yaitu menggunakan metode kering atau metode pelaburan, yaitu dengan asam sitrat dihaluskan kemudian diayak dengan ayakan 60, kemudian dicampurkan bahan-bahan lain, yaitu granul ekstrak lidah buaya, asam tartrat, dan laktosa. Setelah selesai pengadukan, kemudian ditambahkan natrium bikarbonat, serbuk diletakkan di atas lempeng atau nampan yang sesuai. Dimasukkan ke dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Selama proses pemanasan, serbuk dibolak-balikan dengan memakai spatel tahan asam untuk menjamin agar bahan bisa tercampur secara sempurna. Setelah terbentuk seperti spons dan mencapai kepadatan yang tepat, serbuk dikeluarkan, dibuat granul dengan nomor ayakan MES 14. Granul kemudian dikeringkan dalam oven suhu 54 derajat Celcius. Kemudian campuran siap di tablet. Dan berikut adalah uji fisik granul. Yang pertama, mengalami uji waktu alir. Kemudian ada uji pengetapan. Uji waktu alir yang baik
itu adalah kurang dari 10 gram per detik. Kemudian uji pengetapan, yaitu dengan cara campuran serbuk dimasukkan dalam gelas ukur dengan volume 100 ml, kemudian pasang gelas ukur pada alat dengan skala pengetapan 50 kali tiap menitnya. Kemudian ada uji sudut diam dan bobot jenis. Sudut diam yaitu serbuk atau granul dapat dikatakan mempunyai sifat alir yang baik apabila sudut diam yang didapatkan berkisar antara 25 derajat sampai 45 derajat Celcius. Kemudian bobot jenis itu diambil dari 100 ml granul ekstrak bawang putih dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian timbang volume serbuk tersebut, kemudian bobot jenis diukur dengan satuan gram per volume. Berikut adalah uji fiksi tablet, yaitu mengalami uji keseragaman bobot, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan, uji waktu larut. Uji keseragaman bobot, yaitu dari data yang ada, itu menunjukkan bahwa bobot tablet secara umum telah memenuhi persyaratan, di mana dari perhitungan CV tidak ada tablet yang penyimpangan bobotnya lebih dari 5%. Kemudian kekerasan tablet, nilai kekerasannya berkisar antara 8 sampai 12 kg. Kemudian uji kerapuhan, persen dari selisih yang didapat harus tidak boleh lebih dari 1%. Sehingga data yang dihasilkan menunjukkan bahwa tablet yang dihasilkan baik. Kemudian ada uji waktu larut. Dari uji yang dilakukan terhadap semua formula yang ada, keseluruhan waktu larut tablet tidak lebih dari 4 menit. Sekian, terima kasih presentasi dari saya dan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.